Di Piala Dunia ini setidaknya sejak tahun 2006 sampai 2018 ada tren bahwa yang kita sebut itu kutukan juara Piala Dunia. Apa yang dimaksud dengan kutukan juara Piala Dunia? Yaitu setiap kali tim yang menjuarai Piala Dunia di tahun berikutnya selalu gagal lolos di fase grup. Paling tidak tren ini sudah terjadi sejak tahun 2006 ketika Italia juara. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dolasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang fakta-fakta menarik di Piala Dunia ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video kali ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, gelaran Piala Dunia 2022 sudah dimulai ya, dibuka dengan pertandingan Qatar melawan Ekuador yang dimenangkan dengan oleh Ekuador 2-0. Tuan rumah yang baru pertama kali ikut Piala Dunia terlihat sangat gugup. Kemudian Inggris menang 6-2 lawan Iran dan Amerika Serikat dengan Wales berbagi angka ya satu-satu ya teman-teman. Tapi bukan hasil-hasil pertandingan itu yang akan saya bahas, tapi bagaimana di Piala Dunia ini setidaknya sejak tahun 2006 sampai 2018 ada tren bahwa yang kita sebut itu kutukan juara Piala Dunia. Apa yang dimaksud dengan kutukan juara Piala Dunia? Yaitu setiap kali tim yang menjuarai Piala Dunia di tahun berikutnya selalu gagal lolos di fase grup. Paling tidak tren ini sudah terjadi sejak tahun 2006 ketika Italia juara tahun 2006, Piala Dunia tahun 2006, kemudian di 2010 mereka gagal lolos dari fase grup. Kemudian 2010 ketika Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010, mereka hanya bisa di fase grup saja, gugur di fase grup Piala Dunia tahun 2014. Kemudian Jerman yang juara Piala Dunia tahun 2014, di Piala Dunia 2018 mereka hanya bermain 3 pertandingan di fase grup, kemudian mereka gagal lolos. Nah, pertanyaannya, apakah juara dunia Prancis akan gugur di fase grup juga? Kita tidak tahu ya teman-teman. Tapi tanda-tandanya sudah menunjukkan pilar-pilar inti mereka, Karim Benzema, N'Golo Kante, Paul Pogba, kemudian juga Christopher Nkunku dan lain-lain harus cedera. Jadi Prancis boleh dibilang di Piala Dunia 2022 ini cukup pincang ya teman-teman. Meskipun secara kedalaman skuadnya sangat bagus, bahkan menurut saya kedalaman skuad Prancis ini salah satu yang terbaik dari seluruh kontestan Piala Dunia 2022 ya teman-teman. Nah, tapi kan itu hanya data, hanya statistik yang mungkin saja bisa terjadi, mungkin tidak. Mungkin saja Prancis bahkan bisa menjadi juara lagi, atau mungkin Prancis bisa gugur di fase grup. Tapi trennya berbicara demikian, sejak tahun 2006 juara bertahan selalu gugur di fase grup ya teman-teman. Jadi kutukan juara bertahan ini kita lihat apakah masih berlanjut atau tidak. Tapi kalau misalkan dari segi data ya teman-teman, tim-tim yang memang menjuarai Piala Dunia di 4 tahun sebelumnya seperti Italia di 2006, kemudian gagal di 2010, kemudian Spanyol gagal di 2014, Jerman gagal 2018, sebetulnya bukan tanpa alasan, bukan hanya kita main data-dataan, ini cocokologi, bukan. Saya melihatnya begini ya teman-teman. Timnas Italia 2006 itu secara skuad bagus. Mereka dihuni pemain-pemain bintang, pemain-pemain seperti Alessandro Del Piero, Francesco Totti, di belakang ada Cannavaro, kemudian juga ada Nesta, ada Materazzi. Jadi boleh dibilang 2006 Italia itu meskipun di tahun itu mereka terkena skandal Calciopoli, tapi secara skuad mereka merata, pemain-pemain top lah semua. Kemudian di 2010 pemain-pemain itu sudah mulai kejayaannya atau sisa-sisa kejayaannya sudah mulai pudar ya. Jadi di 2010 itu Italia skuadnya memang tidak sebagus di 2006 gitu kan. Pemain-pemain yang menjadi andalan di 2006 seperti Cannavaro, Del Piero, performanya sudah tidak sebaik 4 tahun lalu. Jadi secara analisis bukan hanya cocokologi ya teman-teman, tapi kualitas skuadnya juga memang menurun gitu kan. Begitu pula dengan Spanyol 2014. Di 2010 mereka berjaya, bahkan di Euro 2008 mereka sudah berjaya. Kemudian di 2014 mereka hancur. Ya memang secara skuad meskipun backnya masih dihuni oleh Ramos, Pique, tapi kan ada beberapa yang mungkin sudah berubah ya teman-teman. Kemampuan dari
pemain-pemain timnas Spanyol yang bermain di 2010 juga mungkin sudah menurun, seperti Carles Puyol sudah tidak bermain. Iker Casillas beberapa kali melakukan blunder pada di 2010 begitu gemilang. Jadi performa pemainnya itu cukup menurun. Begitupun Jerman 2014 juara, 2018 ancur-ancuran. Ya itu tadi saya melihat di 2014 ke 2018 skuadnya sih 80% sama. Joachim Löw saat itu pelatih Jerman terlalu percaya pada skuad yang menjuarai 2014. Padahal performanya di 2018 terbukti jeblok gitu loh teman-teman. Jadi itu kalau kita melihat analisisnya sih bukan hanya tren, bukan hanya cocokologi, tapi memang ada penurunan performa. Jadi cukup beralasan ketika tim-tim itu menjadi tidak lolos ke fase berikutnya, bukan hanya karena tren semata, tapi ada apa ya, seperti siklus bahwa setelah juara Piala Dunia, mungkin juara Piala Dunia itu kan biasanya skuadnya terbaik, pemain-pemainnya sedang ada di top performa, mungkin 4 tahun berikutnya kan performanya menurun, usianya mungkin bertambah gitu, dan faktor non teknis lainnya. Jadi menurut saya itu cukup beralasan, bukan hanya cocokologi. Nah, Prancis ini menunjukkan tanda-tanda ke sana, para pemainnya cedera dan lain-lain. Tapi itu juga kembali lagi ya, biasanya sebuah rekor itu kan ada untuk dipecahkan gitu kan. Jadi bukan berarti apakah Prancis juga akan mengikuti pola yang sama, ya mungkin dia mungkin enggak gitu kan. Jadi sepak bola itu tidak seperti matematika. Sepak bola itu tidak ada yang pasti gitu kan teman-teman. Jadi bahkan siapa yang mengira Kroasia akan menjadi runner up 2018? Tidak ada kan. Jadi itulah keindahan sepak bola, itulah cantiknya sepak bola, itulah uniknya sepak bola. Bagaimana data ini hanya menjadi faktor pendukung, bukan menjadi faktor satu-satunya yang menentukan siapa yang akan menjuarai Piala Dunia ya teman-teman. Mungkin itu informasi sekilas dari ulasan bola, dan salam olahraga.